Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang analisis titik impas, dan metode kali ini yang kami bawa adalah metode pecah kocak. Bagian pertama yaitu break even point. Singkatan break even point adalah BEP. BP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga bisnis tidak mengalami keuntungan atau kerugian, atau impas. Bagian kedua yaitu break even point analysis, singkat dengan BEPA. BEPA adalah analisis untuk menentukan titik impas, yaitu ketika pendapatan sama dengan total biaya. Analisis ini membantu bisnis dalam menentukan jumlah minuman penjualan yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Bagian yang ketiga yaitu asumsi dasar analisis break even. Dalam mengadakan analisis break even digunakan asumsi dasar berikut. Pertama, biaya di perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan golongan biaya tetap. Kedua, harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisis. Keempat, efisiensi dan produktivitas per karyawan tidak berubah dalam jangka pendek. Yang berikut batasan analisis break-even point. Ada beberapa asumsi yang dapat digambarkan, yaitu yang pertama, harga jual dan biaya variabel per unit itu konstan. Yang kedua, komposisi biaya operasi. Dan yang ketiga, produk ganda. Rumus analisis break-even point. Yang pertama, jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Dan yang keempat, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Yang keenam, model pendekatan rumus break-even point. Yang pertama, pendekatan matematis, yaitu menghitung break-even point yang harus diketahui. Dan yang kedua, ada pendekatan grafik, yaitu menggambarkan hubungan antara volume penjualan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta laba. Menentukan break-even point. Break-even point dibagi menjadi dua. Yang pertama, menentukan BIP secara grafik. Untuk menentukan posisi BIP dalam grafik, perlu digambar variabel-variabel yang ikut menentukan BIP seperti biaya total atau biaya tetap dan biaya variabel dan pendapatan total. Kedua, menentukan BIP secara matematis. Untuk menentukan posisi BIP secara matematis, dapat dicari formula atau rumus untuk mencari atau menentukan BIP dalam unit dan BIP dalam rupiah. Berikutnya, efek perubahan berbagai faktor terhadap BEP. Yang pertama, efek perubahan harga jual produk per unit dan jumlah biaya tetap terhadap BEP. Dalam analisis BEP digunakan asumsi bahwa harga jual per unit tetap konstan. Bagaimana jika ada perubahan harga jual per unit atau P? Apabila P naik, ini mempunyai efek yang menguntungkan karena BEP-nya akan turun. Yang kedua, perubahan analisis break-even. Analisis break-even bertitik tolak dari konsep pemisahan biaya atau direct costing system, yaitu sebagai berikut. A. Variable cost, B. Fixed cost, dan C. Semi-variable cost. Yang ketiga, break-even point untuk lebih dari satu macam produk. Analisis BEP digunakan bagi perusahaan yang menjual hanya satu macam produk. Apabila perusahaan menjual dua macam produk atau lebih, komposisi atau pertimbangan penjualannya, sales mix, rasio kontribusi marginnya harus tetap. Yang keempat adalah break-even point non-linear, yang dimana analisis BEP non-linear apabila fungsi pendapatan dan biayanya tidak linear atau non-linear. Pada keadaan non-linear ini, dalam grafik akan mendapatkan keadaan BEP lebih dari satu titik. Pada dasarnya, analisis biaya, volume, dan laba atau BEP, baik menggunakan fungsi linear maupun non-linear tidak berbeda. Jadi perbedaan terjadi pada perilaku biaya dan pendapatan, sehingga mengakibatkan penggambaran grafiknya berbeda. Yang kelima adalah break-even point untuk perencanaan laba, yang dimana analisis break-even point atau BEP sangat bermanfaat untuk merencanakan laba perusahaan. Dengan mengetahui besarnya BEP, kita dapat menentukan berapa jumlah minimal produk yang harus dijual atau budget sales. Jadi apabila menginginkan laba tertentu dengan mengetahui besarnya margin of safety yang harus dipertahankan oleh perusahaan.
Berikutnya adalah manfaat break-even point. Yang pertama adalah untuk menentukan margin of safety, di mana margin of safety erat hubungannya dengan analisis break-even, yaitu untuk menentukan seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua adalah untuk mengatasi masalah sales mix. Kesimpulan yang didapat setelah mempelajari materi perhitungan titik impas atau break-even point adalah bahwa titik impas adalah titik di mana perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Pada titik ini, jumlah pendapatan dan biaya sama. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat menentukan tingkat produksi atau volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai keuntungan. Perhitungan BEP juga membantu perusahaan dalam menentukan tingkat efisiensi dan rentabilitas, dan membuat keputusan untuk menambah produksi, mengurangi biaya, atau menyesuaikan harga penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritikan, kami persilahkan.